Kolose pasal 4, hari Senin, tanggal 1 Juni 2026. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6 dari Kolose pasal 4 ini masih masuk di satu perikop dengan Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 25. Nah, kita lihat kenapa langsung di pasal 4 ini ayat 1 langsung mengatakan, hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu, karena sudah ada dari atas ayat 18 semua itu yang dibagikan oleh Paulus tentang istri, tentang suami, tentang anak, tentang bapak-bapak, tentang hamba-hamba. Nah, sesudahnya tentang tuan-tuan. Jadi luar biasa ini pengajaran Paulus diajarkan kepada setiap orang. Nah, jadi yang pertama kali itu istri di ayat 18. Kenapa ya sampai istri di nomor 1 kan dikasih nasihat dulu? Kenapa bukannya suami-suami dulu? Kenapa istri-istri dulu? Nah, kita lihat bagaimana susunan penempatan itu di dalam Alkitab, baik itu nama, itu ada maknanya. Jadi nggak asal ditaruh pertama ya, dan nanti yang menyusul, selalu ada artinya. Nah, ini yang saya dapatkan, apalagi saya sebagai istri, kok dimulai dengan istri-istri. Kalau kita lihat juga di Efesus, itu juga Paulus menuliskan juga terlebih dahulu istri-istri, bukan suami-suami. Nah, mari Roh Kudus bukakan kepada kami sebagai istri-istri apa maksudmu lewat firman ini yang disampaikan Rasul Paulus, supaya kami para istri tunduk kepada suami-suami kami. Firman Tuhan di 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk 1. Mengajar, 2. Menyatakan kesalahan, 3. Memperbaiki kelakuan, dan 4. Mendidik orang hidup dalam kebenaran. Nah, hari ini Roh Kudus ajar kami istri-istri yang mendengar firman ini, yang membaca firman kebenaran-Mu ini, kenapa kok istri yang dituliskan dahulu? Kenapa bukan suami dulu, atau kenapa bukan anak-anak dulu, atau bapak-bapak, atau hamba-hamba, atau tuan-tuan? Nah, saya percaya di sini bahwa istri Tuhan pilih, Tuhan panggil menjadi penolong buat suami. Kalau istri tunduk, suami nantinya akan gampang mengasihi istri. Itu yang saya bisa dapat, karena mungkin sekalipun suami mengasihi istri, bisa sekali istri tetap tidak taat dan tunduk. Ada suami-suami yang sudah memberikan yang terbaik untuk istrinya, tapi kok istri belum tunduk, istri bikin semau gue, istri bikin saja apa yang dia senangi. Nah, kemungkinan itulah yang membuat Paulus menulis istri dulu. Nah, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jadi istri diajar untuk taat, untuk tunduk kepada suaminya, tetapi koma di situ, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Paulus sering memberi pengajaran dengan memberi koma di situ dan mengatakan sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Kita bisa banyak sekali menggali tentang pengajaran-pengajaran Paulus. Kalau di Efesus kan Paulus sudah mengatakan itu di Efesus 6 ayat 1 tentang anak-anak di situ. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Jadi enggak persis sama kalimatnya, tetapi ini hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Nah, kalau untuk istri, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jadi pengajaran-pengajaran Paulus diajarkan, tetapi selalu ada taatnya di dalam bagaimana, tunduknya di dalam hal bagaimana. Jadi untuk istri di Kolose 3 pasal ayat 18 ini, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya dalam Tuhan, ya tunduk yang Tuhan ajarkan. Kalau yang bukan Tuhan ajarkan, kalau suami suruh istri pergi mencuri, ya enggak usah tunduk di sana. Karena suami itu ada bosnya lagi di atasnya, itu Tuhan Yesus. Kita sudah baca juga di pembacaan sebelumnya. Nah, kalau suami yang menjadi delegasi Tuhan di bumi untuk kita para istri, tetapi
itu mau mengajarkan hal yang tidak sesuai dengan yang Yesus mau, nah di sana bagian kita tidaklah harus tunduk, tetapi kita harus tunduk sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Nah, di sini juga untuk suami-suami yang berikutnya ayat 19, hai suami-suami kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Nah, saya lihat kalau istri sudah tunduk kepada suaminya, menghargai suaminya yang sebagaimana seharusnya dalam Tuhan, ini suami yang bodoh kalau tidak mengasihi istrinya lagi. Kalau maksudnya dia masih berlaku kasar terhadap istri, kalau istri sudah tunduk, istri sudah manis-manis, istri sudah menghargai suaminya, karena laki-laki itu sangat butuh dihargai, dihormati sebagai suami. Nah, banyak sekali istri-istri yang malah menjadi kepala untuk suaminya, malah menjadi bos untuk suaminya, dan hanya kemauannya saja yang mau dituruti. Nah, yang seperti ini, hai istri-istri bertobat dan tunduklah kepada suami. Apalagi istri-istri yang dalam kehidupan membawa uang lebih banyak ke rumah atau di pekerjaan dia lebih tinggi, tetapi itu yang tidak mengerjakan firman karena situasi-situasi keuangan atau situasi jabatan yang lebih tinggi. Nah, ini justru kerendahan hati yang luar biasa untuk istri kalau bisa tunduk kepada suaminya yang mana dalam finansial mungkin dia lebih banyak membawa uang ke rumah. Ada istri yang lebih mudah tunduk kalau banyak sekali uang dibawa suaminya ke rumah. Tetapi kasihan suami yang kurang bawa uang banyak, istri malah pandang enteng di sana. Nah, bertobat para istri, tunduklah kepada suamimu. Bukan karena dia bawa banyak uang ke rumah, tetapi sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Tuhan mau para istri tunduk kepada suami. Dan suami-suami kasihi istrimu. Jangan cuma mengasihi dirimu sendiri, egois, cuma sibuk dengan kegiatanmu sendiri dan tidak memperhatikan istri. Nah, kalau suami dan istri perhatikan dua firman ini, pasti rumah tangga enak, pasti rumah tangga adem, dan anak-anak nantinya pasti akan senang mengikuti apa yang orang tua lakukan. Karena anak-anak itu seperti spons, menyerap apa yang mereka saksikan dalam kehidupan kedua orang tua mereka. Nah, ini saya cuma angkat sedikit tentang istri dan suami untuk turun ke Kolose 4 tadi ayat 1. Jadi nanti ada tentang anak, bagaimana mentaati orang tua dalam segala hal, karena itu indah dalam Tuhan. Ternyata kalau kita sebagai anak mentaati orang tua kita dalam segala hal, tapi maksudnya yang tadi Efesus 6 ayat 1, di dalam Tuhan juga, segala hal di dalam Tuhan. Kalau orang tua kita menyuruh yang tidak di dalam Tuhan, tidak usah taati. Nah, yang seperti ini, karena ternyata itu indah di dalam Tuhan. Nah, kita lanjut ya. Jadi nanti ada hai bapak, karena banyak bapak-bapak, ibu-ibu, mama-mama yang menyakiti hati anaknya jadi tawar. Nah, mari kita semua mengerjakan di bagian kita. Jangan sibuk minta suami mengasihi istri, padahal istri nggak pernah tunduk sama suami. Atau suami mau ditunduki tapi tidak mengasihi istri. Kalau kita lakukan bagian kita masing-masing, pasti hidup kita akan dipenuhi damai sejahtera, dipenuhi sukacita. Karena itu yang Tuhan bilang, Yesaya 48 ayat 18, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu, kebahagiaanmu akan seperti air sungai yang tidak pernah berhenti mengalir, atau seperti ombak di pantai yang tidak pernah berhenti. Jadi kalau kita ikuti perintah Tuhan sebagai istri, sebagai suami, kebahagiaan kita, damai sejahtera kita akan kita terima seperti yang dikatakan Yesaya 48 ayat 18. Nah, kalau kita belum mengalami itu hari ini, mari kita kerjakan firman Tuhan. Kalau kita kerjakan firman Tuhan, wow, sukacita yang melimpah, bahagia, damai sejahtera akan memenuhi hati kita. Nah, kita lanjut kembali di Kolose pasal 4. Sekarang untuk para tuan, para bos yang punya anak buah. Kalau bukan cuma anak buah, di dalam relasi juga dalam pelayanan, kalau kita lebih otoritas mungkin jadi mentor untuk orang lain, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Jangan pilih-pilih kasih kepada yang lain, tetapi pastinya kalau memang ada yang di bawah kita, anak buah kita kah, atau apa yang di bawah kita lah maksudnya, pasti kita akan memperlakukan lebih baik, lebih memperhatikan kalau
dia lebih dengar-dengaran, lebih taat. Tetapi dalam hal ini mari diajar bahwa hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Bagaimana mungkin yang hamba atau anak buah yang satu itu banyak situasi dalam hidupnya sehingga dia perlu berjuang menjalani hidupnya dan dia tidak fokus, tidak taat, kelihatannya tidak dengar-dengaran. Beri dia kesempatan, cari bagian mana yang bisa dipuji di dalam diri orang itu supaya dia semangat. Tapi kalau terus dikritik, terus dipersalahkan, kasihan, bisa menjadi tawar hatinya dan bisa nantinya malah tidak bisa mengerjakan dengan baik pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Nah, percaya ini dikatakan, ingatlah kamu mempunyai Tuhan di surga, yaitu Tuhan Bapa kita. Ayat 2, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Bertekun artinya melakukan sesuatu dengan terus-menerus. Tekun, tidak cuma 1 kali, 2 kali stop, semangat-semangat dulu baru sesudahnya tidak lagi. Begitu banyak kita lihat orang yang dalam istilahnya ya panas-panas tai ayam, semangatnya luar biasa, tapi 1-2 kali, 3 kali, 5 kali sesudah itu mulai mendingin dan malah nantinya membeku. Nah, jangan sampai seperti itu. Bertekunlah terus dalam doa. Berdoa bukan cuma duduk, sujud-sujud, tapi berdoa dalam setiap waktu, berelasi. Doa adalah hubungan dengan Tuhan. Kalau setiap kali mau berjalan pun kita berbicara kepada Tuhan, mau lagi cuci piring, mau lagi masak, mau nyetrika, pikiran kita diarahkan terus kepada Tuhan, itulah berdoa, berhubungan dengan Tuhan. Dan ini dibilang bertekunlah setiap kali di dalam Tuhan, dan dalam pada itu berjaga-jaga. Perlu kita berjaga-jaga karena musuh si iblis itu seperti singa yang berkeliling berjalan mencari orang yang bisa ditelannya. Jadi jangan sampai kita jadi orang yang bisa ditelan. Ditelan saat apa? Kita tidak berjaga-jaga. Dan di sini bagaimana berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Mengucap syukur itu adalah pintu yang sanggup membuka banyak hal. Mengucap syukur itu bisa membuat musuh tidak bisa datang untuk mengalahkan kita. Hidup yang bersyukur, hati yang bersyukur akan mengalahkan semua tipu daya iblis di dalam kehidupan kita. Ayat 3, berdoa juga untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Nah, Paulus juga minta didoakan oleh jemaat Kolose. Dia tidak merasa saya yang terus mendoakan. Dia tahu juga bahwa dia butuh support doa dari jemaat. Makanya dia bilang, doakanlah kami supaya Allah, supaya Elohim membuka pintu untuk pemberitaan kami. Jadi mereka minta didoakan, perlu supaya Tuhan membuka pintu untuk pemberitaannya. Karena Paulus dan Timotius juga anak rohani lainnya seperti Silas, mereka pergi ke berbagai tempat untuk memberitakan Injil, memberitakan tentang Yesus, dan mereka tetap butuh support supaya didoakan, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan mereka, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Jadi karena ini dia sementara di penjara ini menulis surat kepada jemaat di Kolose. Dia minta kekuatan doa juga dari jemaat Kolose, dan apa yang dia minta didoakan juga supaya dia menjadi berani berbicara tentang rahasia Kristus. Paulus juga membutuhkan keberanian, pasti ada di dalam pikirannya juga, bagaimana kalau saya ditolak, bagaimana kalau mereka melihat saya seperti Saulus yang dulu sebelum jadi Paulus. Pasti ada di dalam pemikirannya seperti itu. Jadi dia butuh support supaya Tuhan memberi kekuatan, keberanian kepada dia untuk memperkatakan Injil, kebenaran yang dia percayai setelah bertemu dengan Yesus. Yang dia bilang, yang karenanya aku dipenjarakan. Paulus dipenjara kembali bukan karena mencuri, bukan karena membunuh, bukan karena hal-hal pemberontakan, tetapi Paulus dipenjarakan karena Kristus. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Jadi kalau dia mendapat kekuatan doa, dia berani menyatakan yang kebenaran sebagaimana seharusnya tentang Kristus tanpa takut terintimidasi, tanpa takut dikata-katain orang.
Seperti kita ya, kadang sudah tahu kebenaran tapi takut ditolak, takut tidak diterima dalam satu kelompok, ya kita kompromilah dengan apa yang ada. Kita ikut-ikutan lah, ngakak-ngakak, ketawa-ketawa saat ada orang yang cerita yang lucu-lucu tetapi sangat menghina Tuhan. Nah, hal-hal seperti itu baik kita berani untuk berbeda dari orang lain, tidak ikut-ikutan ngakak kalau ada hal-hal yang kita tahu tidak manis di telinga Tuhan, supaya kita bisa membuat Tuhan tersenyum dan bangga melihat kita kalau kita berani untuk berdiri di atas kebenaran, tidak cepat diinfluence, tidak cepat dipengaruhi oleh orang lain. Ayat yang kelima, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Bagaimana supaya hidup dengan penuh hikmat? Hanya Roh Kudus yang bisa memberikan kita hikmat, karena dialah sumber hikmat itu. Nah, Roh Kudus itu di Yesaya 11 ayat 2 ada 7 atributnya. Itu ada Roh Tuhan, Roh hikmat, Roh pengertian, Roh nasihat, Roh keperkasaan, Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Nah, mintalah Roh hikmat itu supaya hidup kita dipenuhi dengan hikmat. Jangan sibuk mencari hikmat dunia, mencari baca-bacaan yang betul ada hikmat, tetapi hikmat Tuhan yang berkuasa, yang sanggup untuk menghancurkan setiap hal-hal yang tidak benar di dalam kehidupan kita. Jadi supaya hidup dipenuhi dengan hikmat, cari firman Tuhan, rajin baca firman Tuhan, renungkan dan minta kepada Roh Kudus untuk diberikan pengertian. Seperti Salomo ya, kalau kita ingat Salomo, dia waktu Tuhan menemui dia minta hikmat daripada kekayaan. Berikan kepadaku hikmat dan pengertian supaya aku dapat mengatur keluar masuknya bangsa yang besar ini. Dia tahu bukan harta yang dia butuhkan untuk mengurus orang Israel setelah dia terpilih jadi raja, tetapi hikmat dan pengertian untuk bisa mengerti. Dan kita ingat kalau ingat cerita tentang 2 perempuan yang datang membawa satu bayi yang mereka perebutkan. Itu luar biasa, Tuhan kasih hikmat kepada Salomo. Belah saja ini anak, kasih setengah kepada perempuan yang satu, kasih setengah kepada perempuan yang lain. Dan Salomo diberi hikmat. Dia bilang belah saja, dan perempuan yang bukan mama yang sebetulnya, dia bilang iya lebih bagus begitu, adil. Tetapi mama yang sesungguhnya dia berkata berikan saja anak itu kepada perempuan ini. Dan Salomo tahu mengambil keputusan siapa ibu yang sesungguhnya dari anak ini. Nah, hikmat yang seperti itulah yang tidak bisa kita dapat dengan hikmat dari dunia, kepintaran dunia, tetapi hanya dari Roh Kudus kita bisa dapatkan. So cari terus kerajaan Allah dan kebenarannya. Dia akan bukakan hikmat-hikmat yang baru, memberikan nasihat kepada orang lain, memberikan kekuatan kepada orang lain. Ayat yang berikut, pergunakanlah waktu yang ada. Waktu kita itu 24 jam sehari. Semua punya waktu yang sama. Setiap hari 24 jam kita diberi oleh Tuhan. Pergunakanlah waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Di Mazmur 92 ayat 12, di situ dituliskan bahwa ajarlah kami menghitung hari-hari kami supaya kami mempunyai hati yang bijaksana. Saat kita menghitung hari-hari kita, kita tidak bilang ya saya masih muda, masih banyak kesempatan. Nah, berpikirlah mungkin besok atau hari ini Tuhan sudah panggil saya, supaya kita berhikmat menghitung hari-hari kita. Ayat 6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Kata-kata itu punya kuasa. Kata-kata yang dipenuhi kasih, senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Nah, bagaimana orang mendengar? Kita aja ambil contoh, kalau ada orang berkata-kata kepada kita dengan hambar, tidak ada senyum, dengan mata yang sinis, pasti kita nggak nyaman atau tidak senang mendengar orang itu. Tetapi kalau ada seseorang yang datang berbicara kepada kita dengan kata-kata yang penuh kasih, memeluk kita dengan senyuman, tidak ada hambar di sana, kita akan merasakan kasih Tuhan lewat orang itu. Jadi kalau kita mau menjadi alat Tuhan di bumi ini untuk orang lain, usahakanlah kata-kata kita senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, jangan ketus. Karena kalau ketus, kasihan orang yang dibicarai, bisa menjadi batu sandungan buat orang lain.
Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Saat hidup kita dipenuhi oleh hikmat, saat kata-kata kita senantiasa penuh kasih dan tidak hambar, kita akan tahu bagaimana memberi jawab kepada setiap orang saat berbicara kepada kita. Kalau mungkin minta pendapat, Roh Kudus yang akan mengajari kita. Yang berikut, perikop penutup dan salam, ayat yang ke-7. Semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayan dalam Allah. Jadi semua hal ihwalku, apa yang dialami Paulus, akan diberitahukan oleh Tikhikus yang menjadi saudara yang kekasih dari Paulus dan semua jemaat di Kolose, hamba yang setia dan kawan pelayan dalam Tuhan. Ayat 8, ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Jadi ini diutus terlebih dahulu, dikirim terlebih dahulu. Ini Tikhikus ya namanya, dikirim untuk menceritakan segala sesuatu yang dialami oleh Paulus, dan itu bisa menghibur hati jemaat di Kolose. Ayat 9, ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Jadi Paulus kirim dari penjara ini Tikhikus dan Onesimus. Nanti Onesimus ini ingat baik-baik, karena Onesimus ini akan kita baca di Filemon, kisahnya Onesimus, supaya kita lebih ngerti. Jadi ada dua orang yang dikirim oleh Paulus dari penjara. Mungkin mereka sudah keluar dari penjara ya. Tikhikus dan Onesimus ini sudah selesai waktunya di penjara, dan Paulus kirim ke jemaat di Kolose. Dia tulis di sini, hamba yang setia, kawan sepelayanan, yang setia kepada Tuhan. Dia bilang mereka lah yang akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Jadi pastinya kalau orang di penjara ada kesalahan-kesalahan yang menurut pemerintah layak untuk masuk penjara. Nah, ini Onesimus juga di penjara di sini, untuk pasti ada hal-hal yang menyebabkan dia di situ di penjara, tetapi hidup tidak stop karena di penjara. Justru di penjara Tuhan pertemukan dengan Paulus dan Paulus mengajari dia. Tikhikus juga dibimbing oleh Paulus menjadi murid di dalam penjara, dan setelah itu dikirim ke jemaat Kolose untuk menceritakan pekerjaan Tuhan yang baik dalam hidup mereka di penjara. Ayat 10, salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Kalau kita ingat cerita tentang Markus, kemenakan Barnabas, ini pernah menjadi yang menjadi permasalahan antara Barnabas dan Paulus di awal-awal pelayanan Paulus bersama dengan Barnabas. Ini Markus pernah meninggalkan mereka. Nah, sesudahnya Barnabas mau ajak kembali, Paulus tidak mau. Ngapain mau terima lagi orang yang sudah pernah meninggalkan kita? Itu ceritanya ya. Kalau ikuti pembacaan firman, kita ingat cerita-cerita tentang orang-orang di situ. Jadi pernah menjadi masalah antara Paulus dan Barnabas karena Markus ini. Nah, sekarang dia bilang, salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila ia datang kepadamu. Sekarang malah Paulus yang mempromosikan, menyerahkan Markus yang sebelumnya dia tidak sukai itu kepada jemaat di Kolose. Saya belajar dalam perjalanan hidup Paulus, pastinya waktu dia masih muda, dia baru belajar kebenaran-kebenaran, ada hal-hal juga yang dia tidak selalu bikin benar karena dia belum Yesus. Tetapi dalam perjalanannya dia semakin tua, dia semakin menghitung hari-hari, dia semakin mempergunakan waktunya dengan baik, dia semakin dipenuhi dengan hikmat. Nah, dengan adanya di situ dia kembali melihat Markus dengan kacamata yang berbeda dibanding waktu dia memulai pelayanan bersama dengan Barnabas. Nah, ayat 11,
dan dari Yesus yang dinamai Yustus. Jadi Yesus ini bukan Tuhan Yesus, ini Yesus ini namanya Yustus. Hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka ini telah menjadi penghibur bagiku. Jadi yang disebutkan tiga orang itu adalah Tikhikus, Onesimus, dan dari Markus. Paulus katakan ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat dan menjadi teman sekerja untuk kerajaan Allah, dan mereka ini yang menjadi penghibur bagi Paulus. Ayat 12, salam dari Epafras kepada kamu, ia seorang dari antaramu, hamba Kristus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu. Jadi Epafras ini terus-menerus mendoakan jemaat di Kolose supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan di Hierapolis. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Jadi Paulus ini datang sebagai saksi mengenai Epafras. Epafras ini berdoa, bergumul terus-menerus di dalam doanya untuk jemaat orang-orang di Kolose. Dan dia berkata bahwa dia ini sangat susah payah untuk jemaat di Kolose dan orang-orang jemaat-jemaat yang di Laodikia dan Hierapolis. Nah, yang berikut dia sampaikan juga salam dari tabib Lukas. Nah, tabib Lukas ini ya, dokter Lukas yang menulis kitab Lukas yang dari Paulus lah semua dia mendengar cerita-cerita tentang Yesus dan itu yang dia tuliskan di kitab Lukas. Ayat 15, sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Dan sampaikanlah kepada Arkipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Salam daripadaku Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku, kasih karunia menyertai kamu. Paulus menuliskan surat menyemangati, memberi nasihat kepada orang-orang di Kolose. Itu dia tulis dengan tulisan tangannya sendiri. Tidak selalu Paulus menulis sendiri dengan tulisan tangannya. Kalau dia yang tulis, dia akan tulis di bawahnya bahwa aku menulis dengan tulisan tanganku. Jadi dia dibantu siapa lagi namanya ya saya lupa yang selalu membantu dia menuliskan surat-surat yang dikirim ke jemaat-jemaat. Nah, demikian pembacaan Kolose pasal 4 hari ini. Kiranya Roh Kudus terus menolong kita untuk mengerti kebenaran-kebenaran firman-Nya, memberi kita penerangan, pencerahan supaya nantinya kita mengerti untuk nantinya dituntun untuk menghidupi dan menjadi pelaku firman setiap hari. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.